Kita awal informasi sore ini, pemirsa, hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta masih banyak warga yang melanggar. Petugas gabungan berpatroli untuk menertibkan para pelanggar. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP berpatroli menyisir para pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar hari ini. Di Jatinegara, Jakarta Timur, petugas menertibkan rumah makan yang masih menyediakan kursi untuk pelanggan makan di tempat. Sesuai aturan, rumah makan boleh buka namun tidak diizinkan melayani makan di tempat namun pembelian bungkus. Petugas juga menindak pengendara motor yang berboncengan tanpa menggunakan masker. Selama penerapan PSBB, motor pribadi boleh berboncengan namun harus mengenakan masker dan sarung tangan. Selain itu, polisi juga membubarkan pengemudi ojek online yang berkumpul. Berbeda dengan motor pribadi, selama PSBB pengemudi ojol tidak boleh berboncengan dan membawa penumpang, hanya boleh mengantar barang dan makanan. Pemirsa, polisi membangun 33 titik pemeriksaan untuk mengawasi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Polisi mengutamakan penertiban secara humanis dan persuasif, meski masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Aparat gabungan TNI Polri mengawasi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Pasar Jumat yang merupakan perbatasan kawasan Jakarta Selatan dengan Ciputat, Tangerang Selatan. Tim pengawas pemeriksa kendaraan yang melintas sekaligus menyosialisasikan aturan PSBB dalam berkendara. Aparat gabungan mengutamakan penertiban secara humanis dan persuasif jika menemukan warga yang belum menaati PSBB. Seluruh penumpang dan pengendara wajib menggunakan masker dan penumpang dalam mobil dibatasi hanya 50% dari kapasitas yang diperuntukkan. Masyarakat sudah mulai menyadari, mulai sadar dan adanya suatu peningkatan. Dari hasil pengecekan tadi rata-rata sudah menggunakan masker. Kemudian social distancing mayoritas sudah mengerti. Tetapi masih ada 1-2 masalah social distancing ini, mereka masih duduk sama-sama di depan. Pada aturannya untuk kendaraan pribadi itu 1 di depan, 2 orang di belakang. Dan ini mayoritas masyarakat sudah disiplin . Sementara di pos pemantauan Duren Sawit, Jakarta Timur, polisi membagikan masker bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan masker saat berkendara. Polisi juga memeriksa jumlah penumpang di angkutan umum agar tidak melebihi kuota berkendara yang telah diatur dalam PSBB. Polda Metro Jaya membangun 33 titik pemeriksaan atau checkpoint di Jakarta untuk mengawasi jalannya aturan PSBB. Titik pemeriksaan berada di wilayah perbatasan menuju DKI Jakarta dan perbatasan antar wilayah administratif Kota Jakarta. Pemantauan dimaksudkan untuk memastikan warga Jakarta memahami dan mematuhi aturan PSBB. Berdasarkan pantauan lapangan di hari kedua pemberlakuan PSBB, masih cukup banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Padahal aktivitas luar rumah yang diperbolehkan sudah dibatasi oleh aturan PSBB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari PSBB diterapkan, Jakarta sepi dari aktivitas. Jalan-jalan utama lengang dan fasilitas publik yang biasanya ramai juga lowong. Berikut pantauan dari udara Jakarta pada siang tadi.
Pemirsa, petugas medis mengevakuasi pasien berstatus ODP Corona yang diduga melarikan diri. Video tersebut viral di media sosial. Video seseorang yang diduga berstatus orang dalam pemantauan dievakuasi petugas medis setelah melarikan diri dari lokasi karantina viral di media sosial. ODP ini diduga berasal dari zona merah Jakarta dan langsung berstatus ODP. Sebelumnya di Jakarta, petugas juga mengevakuasi seorang wanita di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Wanita ini diduga melarikan diri saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta karena positif COVID-19. Tim dokter kemudian membawa wanita ini ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Anak Rakatau hingga Sabtu siang mulai menurun. Warga setempat juga mengaku sempat mencium bau belerang yang menyengat saat erupsi berlangsung. Warga dan nelayan dilarang mendekati gunung dengan radius 2 km dari puncak kawah. Asap vulkanik membumbung dari Gunung Anak Rakatau. Dari data pos pantau Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi Gunung Anak Rakatau cenderung menurun. Namun abu vulkanik ke udara mencapai ketinggian 1.000 meter ke arah utara atau ke wilayah Bandar Lampung. Saat ini Gunung Anak Rakatau yang terletak di Selat Sunda berada pada level 2 atau waspada. Warga dan nelayan tidak diperbolehkan mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 2 km. Untuk letusan yang kemarin itu anginnya mengarah ke Kali Anda ya, ke arah utara. Jadi semalam emang bau belerang cukup menyengat. Kalau yang sekarang itu bisa sampai 1.000 meter. Sebelumnya, erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda terjadi Sabtu malam sekitar pukul 22:35 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu Anak Rakatau teramati 500 meter di atas puncak atau 657 meter di atas permukaan laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 38 menit 4 detik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sebagian warga di Jakarta dan sekitarnya mengaku mendengar dentuman keras dini hari tadi. Hingga kini sumber suara tersebut masih misteri. Pemirsa, dentuman cukup keras terdengar beberapa kali pada dini hari tadi. Suara berdentum ini membahana di langit ibu kota dan terdengar hingga Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warganet mengisahkan kesaksiannya saat mendengar dentuman dan mengunggahnya di media sosial. Awalnya sebagian warganet menduga dentuman berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut tidak mendengar suara dentuman dari pos pengamatan Gunung Anak Rakatau. Baik pemirsa, selengkapnya untuk membahas aktivitas Gunung Krakatau dan dentuman di Jakarta, sudah bergabung bersama kami Surono, pakar vulkanologi. Selamat sore Mbak Surono. Selamat sore Mbak Bri, selamat sore para pemirsa iNews TV yang saya hormati. Baik, bisa dijelaskan Mbak bagaimana, kenapa ini ada suara dentuman dan juga aktivitas Gunung Krakatau ini? Saya awali bahwa pernyataan saya ini bukan untuk mengkonter PVMBG maupun dari instansi manapun. Ini adalah pendapat pribadi saya. Saya mengatakan bahwa apakah saya punya data? Secara pasti tidak. Saya tidak punya data secara pasti. Yang pasti adalah terdengar suara dentuman di wilayah DKI, sebagian di Jawa Barat dan Lampung Selatan. Satu hal yang pasti adalah pada saat terjadi dentuman memang aktivitas Anak Rakatau ada dan ada letusan saat itu, ya kan? Apakah dari situ? Mari kita lihat ke belakang tanggal 26 sampai tanggal 27 Desember tahun 2018. Jelang terjadi tsunami di Selat Sunda, saat itu dentuman itu terekam di stasiun seismik BMKG di Lampung, ya kan? Itu adalah kunci terjawab bahwa dentuman yang terdengar di wilayah Jawa Barat dan DKI adalah dari
anak Krakatau. Dan saya tidak punya data yang berpotensi menimbulkan dentuman selain adalah letusan anak Krakatau. Maka saya bercuriga dan mendakwa ya, bahwa dentuman yang terdengar di wilayah DKI yang saat itu dalam kondisi hening karena melakukan PSBB, dan sebagian masyarakat Jawa Barat dan Lampung Selatan tentunya juga sedang melakukan isolasi diri, maka boleh dikatakan noise atau bising sangat rendah, maka bisa saja dentuman dari Selat Sunda itu terdengar. Kenapa sebagian mendengar, sebagian tidak? Yang perlu kita catat bahwa perjalanan gelombang bunyi, ya kan, itu bergantung kepada tekanan dan temperatur udara di suatu lokasi yang tentunya belum tentu sama, gitu kan. Jadi bisa dikatakan yang bisa memastikan mungkin kunci lagi seperti tahun 2018 mungkin BMKG punya rekaman yang stasiun di Lampung, gitu kan, atau ya kan pencatat tekanan udara yang bisa kita deteksi sebelah mana paling besar, kemudian sebarannya seperti apa, maka bisa diketahui. Jadi menurut perkiraan Pak Surono ini memang ada kaitannya dengan Gunung Anak Krakatau ya Pak ya? Yang saya duga seperti itu karena saya tidak punya data yang pasti, ya kan, yang bisa saya dakwa, ya kan, letusan dentuman itu, ya kan, letusan gunung api adalah sumber dari suatu dentuman, gitu ya. Yang paling saya bisa mendakwa adalah itu, gitu kan. Kalau suara halilintar saya kira masyarakat Indonesia tidak kaget, ya, seringlah mendengar suara halilintar yang aneh dan sebagainya. Saya kira kalau 1-2 kali ini halilintar. Jadi dentuman ini menurut Anda tidak terdeteksi oleh BMKG atau PVMBG begitu ya Pak ya? Ya, saya tidak mengatakan tidak terdeteksi. Tolong cek gitu ya, tolong cek itu. Ya kan, terutama adalah alat-alat pemantau tekanan udara, karena dengan adanya perambatan gelombang suara dentuman tersebut pastinya ada perubahan tekanan udara yang terekam di suatu stasiun ke stasiun lainnya. Di mana yang paling besar, itulah yang paling mendekati sumber. Itu paling pasti bisa kita cari sumber yang pasti, gitu ya. Jadi saya tidak punya data lain sumber ledakan, sumber dentuman, kecuali saya mendakwa, ya kan, dentuman itu adalah hasil dari letusan gunung api, yaitu anak Krakatau, yang pernah terjadi tanggal 26 sampai tanggal 27 Desember 2018 menjelang terjadinya tsunami yang terekam oleh BMKG. Baik, ini berarti berdasarkan pengalaman di tanggal 27 dan 28 Desember tahun lalu begitu ya Pak ya? Ya, salah satunya itu, ya kan, salah satunya itu, dan salah duanya adalah saya tidak punya data informasi ada sumber ledakan lain, ya kan, yang bisa menggiring bahwa ini adalah yang didengar oleh masyarakat di Lampung Selatan, sebagian Jawa Barat, dan sebagian DKI. Berarti asumsi banyak pihak yang mengatakan dentuman ini misteri tidak mengartikan menjadi hal-hal yang lain begitu ya Pak ya? Tidak sesuatu. Pasti ada sesuatu sumber. Tidak mungkin ini hal yang nyata gitu ya, didengar gitu ya. Pasti ada sumbernya. Nah ini sekarang apakah ya itu betul dari letusan anak Krakatau dentumannya seperti terjadi pada Desember 2018 atau yang lain? Baik, kalau memang menurut perkiraan Anda sebagai pakar vulkanologi, hal ini merupakan reaksi dari Gunung Anak Krakatau begitu Pak. Lalu apa yang harus dilakukan PVMBG dan juga BMKG untuk bersiap-siap mengetahui ini? Saya kira cek ya data dari kedua belah pihak, terutama dari BMKG adalah tekanan udara. Apakah ada shock wave tekanan udara yang tiba-tiba meningkat karena ada dentuman, tentunya ada tekanan udara yang berubah. Cek saja beberapa stasiun perekam udara. Tekanan udara di mana paling besar, tentunya itu yang paling dekat sumber. Nanti lama-lama bisa ditelusuri sumbernya dari mana. Tetapi yang paling dari masyarakat ya paling tidak terlalu harus risau ya bahwa kejadian tsunami kemarin itu masih membekas, saya tahu lah gitu ya. Tetapi dari letusannya anak Krakatau itu bukan sesuatu yang membahayakan. Kemarin yang terjadi tsunami karena letusan kemudian diikuti oleh longsorannya inilah yang menghasilkan tsunami. Dan sekarang
kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan terjadi longsoran yang menimbulkan tsunami lagi. Berarti kami tegaskan tidak semua letusan yang diakibatkan oleh Gunung Anak Rakatau ini akan menimbulkan bencana lain begitu ya Pak ya? Tidak, dari dulu ini letusan Krakatau pernah 1 tahun tidak berhenti, ya kan? Tidak ada masalah kecuali sekarang ini pernah ada tsunami ya, sedikit banyak masyarakat agak khawatir ya. Tetapi sekali lagi kemarin ada karena suatu eksepsional karena ada longsoran. Sebelumnya letusan pernah 1 tahun hanya berhenti sebentar, kemudian menerus letusannya tidak terjadi apa-apa. Paling ini adalah gunung api muda. Dia harus sering meletus supaya gunungnya tambah tinggi dan tambah besar. Kan dia harus dibangun dari produk letusannya, bukan tumbuh seperti pohon gitu ya. Wajar seperti anak kecil. Dia harus dinamis supaya besar, supaya sehat, supaya tinggi gitu ya. Baik, Pak, banyak yang beranggapan Pak Surono kalau aktivitas Gunung Anak Rakatau ini membuat gunung-gunung berapi di sekitarnya juga bergejolak. Apakah betul Pak? Tidak, gunung api itu tidak seperti COVID-19 yang menular gitu kan. Kalau misalnya Merapi kemarin meletus, kalau mau menular ngapain jauh-jauh ke Anak Rakatau? Yang dekat aja itu ada Semeru, ada Dieng, ada Merbabu gitu kan. Itu sudah lama meletus. Dan kemudian ada gunung di Sumatera, misalnya Gunung Marapi, Gunung Kerinci, itu sudah lama meletus. Ya baik-baik saja, tidak menulari yang lain. 2010 Merapi letusan besar, nggak menular kemana-mana. Yang 2014 Kelut meletus besar, tidak menular ke Semeru, tidak menularkan yang lain. Jadi memang waktu saya aktif dulu, saya menskenario yang paling buruk adalah terjadi letusan 5 gunung sekaligus. Ingat, kita itu mempunyai gunung api terbanyak di dunia. Jangan terlalu janganlah terlalu panik menghadapi itu. Bahkan saya menganjurkan letusan Anak Rakatau yang keluar seperti kembang api malam hari, tawarkan itu menjadi wisata minat khusus. Orang lain nggak punya, kita yang punya kok. Dikunjungi 1000 kali, gunungnya masih tetap ada di Indonesia kok. Ya. Baik, Pak, kalau misalnya dilihat dari karakter Gunung Anak Rakatau ini, berapa kali lagi akan mengeluarkan dentuman seperti ini, Pak? Ya tergantung Krakatau maunya gimana, tetapi yang jelas bahwa pernah terjadi dentuman dan didengar oleh masyarakat banyak, ya kan? Itu tahun 2018, ya kan, terbukti betul menjelang terjadinya tsunami. Maka saya berhak mendakwa, ya kan, Anak Rakatau sekarang yang terdengar dentumannya di Jawa Barat maupun di DKI, ya kan? Bisa itu, bisa yang lain, mari kita buktikan. Saya tidak punya data yang eksak loh, ya kan? Saya tidak punya data yang eksak, tetapi belajar dari kelakuan Anak Rakatau yang pernah terdengar dentumannya di Jawa Barat, DKI dan Lampung Selatan, saya mendakwa dia, ya, dia tadi malam, tadi pagi membuat ular yang terdengar masyarakat di sekitar Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung Selatan. Baik, berarti hal ini berkaca kepada kejadian 27-28 Desember 2018 lalu yang memang dentuman juga tidak terprediksi oleh PVMBG dan juga BMKG, begitu ya Pak ya? BMKG mendeteksi, justru itu kuncinya waktu itu. Kuncinya di BMKG bahwa ini loh ada dentuman. Lalu ya kenapa kan? Kali ini tidak terdeteksi Pak? Mungkin kecil saja, ya kita belum lihat betul, belum lihat teliti gitu ya. Nah, kita sama-sama kita akurin jam berapa mendengar, seismogramnya seperti apa di Krakatau, punya BMKG seperti apa, terus cek juga tekanan udara di mana yang paling besar, kemudian mengecilnya ke arah mana. Jadi ya kita harus buktikan secara ini. Tetapi ya karena pernah terjadi seperti ini, saya dakwa Krakatau nih yang tadi pagi terdengar dentumannya gitu. Ya walaupun mungkin nantinya dia tidak bersalah ya mohon maaf, saya menduga paling mungkin adalah itu gitu. Baik. Kalau melihat gunung berapi yang ada di Indonesia, Pak, selain Gunung Krakatau yang bisa menimbulkan dentuman seperti ini, gunung mana lagi, Pak? Banyak, Merapi juga bisa kalau pas lagi meletus besar gitu ya. Terus kemudian Kelut itu ya tidak pernah, Kelut itu meletusnya 2 kali maksimum, yang pertama besar, yang kedua besar sekali, ya kan? Itu letusannya juga, suaranya juga besar. Anak Krakatau juga dulu 1883 juga dentumannya sampai India, tapi ibunya bukan anaknya sekarang kan. Nah anaknya sekarang kan sedang lucu-lucunya nih, sedang membentuk tubuhnya supaya tinggi dan semok gede gitu ya. Maka dia harus sering meletus lah gitu ya. Bahwa dentuman apa segala macam sering terjadi ya. Dia punya
tentunya alaminya seperti itu. Baik. Biarkan dia tumbuh ya kan. Kita boleh nonton asal dengan jarak yang aman. Baik, kalau Pak Surono tadi mengatakan bahwa kejadian ini adalah lumrah atau wajar begitu, tidak perlu ada yang ditakutkan. Tapi menyebar Pak informasi yang mana mengkhawatirkan masyarakat mengenai gunung-gunung yang bereaksi dan akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Respon Anda mungkin kepada masyarakat seperti apa? Tidaklah, Krakatau kan supaya besar dan tinggi, dia letusannya mayoritas sebagian besar materialnya kan jatuh di badan dia supaya besar dan tinggi. Kemudian Merapi, dia saya katakan akan sering meletus, kemarin juga sering meletus, tapi kan maksimum ketinggiannya 5 kilo, kalau radiusnya 3 kilometer tidak masuk ke di luar radius 3 kilometer, ya aman-aman saja ya. Semeru dari dulu ya seperti itu saja gitu ya. Kemudian Marapi di Sumatera Barat gitu kan, asalkan tidak mendekati puncak baik-baik saja para pendaki gitu ya. Kita itu punya gunung api terbanyak di dunia, kita harus belajar dengan alam, kita tamunya alam, kita harus berani ya kan, berani mengetahui karakter dia gitu kan. Kalau kita tidak tahu karakter dia, bagaimana kita bisa berpacaran dengan kekayaan kita gitu ya, mengerti mereka gitu loh. Ini kekayaan kita punya keunikan ya kan, yang negara lain nggak punya gitu. Kita harus pamerkan. Mari rame-rame kunjungi Indonesia. Kita punya mainan yang keindahan yang sangat luar biasa gitu. Baik, Pak Surono. Jangan ditakuti, ya, jangan ditakuti, ya kan. Ini berkah. Di mana gunung api berada, di situ ada kesuburan dan keindahan. Kalau tidak percaya, buktikan. Baik, Pak Surono, mungkin berarti hal ini harus diwaspadai bagi masyarakat yang tinggal di daerah Gunung Merapi atau enggak gunung yang masih aktif begitu ya Pak ya? Waspada boleh, tapi panik jangan. Waspada boleh, panik jangan, ya kan? Harus harmoni dengan gunung api, karena gunung api hanya bisa memberi berkah, tidak pernah meminta kembali. Baik. Kita harus bersahabat dengan alam begitu ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Surono sudah bergabung bersama kami di Sore. Selamat sore. Selamat sore para pemirsa.